bisa. Di sini terlihat sosok seorang pria yang sedang sangat marah. Ia berada di kaki gunung. Pria itu bernama Dasrat Manji. Entah apa yang terjadi hingga di saat itu dia sangat marah dan menangis sambil melempari gunung tersebut hingga menyebabkan percikan api. Di keesokan harinya Dasrat pun pergi dengan membawa peralatan berupa palu dan kapak untuk menghancurkan gunung tersebut. Ayahnya sempat mencegahnya untuk pergi tapi Dasrat mengabaikannya. Dia tetap ingin pergi ke gunung itu dan menghancurkannya. Di sisi lain kita diperlihatkan sekumpulan orang-orang sedang menghakimi salah satu warga di desa itu. Mereka adalah kumpulan orang-orang kaya di sana. Ia seorang pria bernama Mukia. Di desa ini mereka membagi orang menjadi dua kasta, yaitu kasta atas dan rendah untuk orang-orang miskin seperti Dasrat. Mukia selalu menindas warga miskin di desa itu. Dia tak akan segan menghakimi warga di sana dengan sangat kejam. Lalu setelah itu dia menyuruh anak buahnya untuk menghukum orang itu dengan memakaikan sepatu bara api yang dipaku ke kakinya. Di sisi lain terlihat di sana seorang calon legislatif bernama Shukla yang akan pergi ke desa Gehlor untuk menemui Mukia untuk meminta bantuan agar seluruh warga di desa itu memilihnya di saat pemilu nanti. Dia juga ditemani seorang jurnalis yang bernama Alok, yang akan membantunya untuk menaikkan berita dirinya. Dan ketika mereka sudah sampai mereka langsung bertemu Mukia dan membicarakan tujuan dia datang ke sana. Saat itu terlihat Dasrat membawa palu dan kapak untuk pergi ke gunung. Mukia pun menjelaskan ke Shukla kalau Dasrat ini dia sudah gila dan dia akan membelah gunung di desa itu. Mendengar hal itu jurnalis itu merasa tertarik dengan Dasrat. Terbersit di pikirannya untuk bisa mendapatkan informasi dari Dasrat akan tujuannya membelah gunung di desa itu. Dari sinilah kita lalu dibawa ke masa lalunya Dasrat. Terlihat di sana Dasrat kecil sedang dinikahkan dengan seorang wanita bernama Pagunia. Tapi pernikahan tersebut ayahnya Dasrat justru membatalkan pestanya karena dia yang pecandu alkohol. Mahar dari keluarganya Pagunia pun ditolaknya. Oleh karena itu pernikahan tersebut justru menjadi ricuh dan Dasrat pun disuruh pulang. Keesokan harinya Dasrat dan kedua orang tuanya dipanggil ke rumahnya Mukia. Di sini ayahnya ditagih hutangnya sambil dipukuli karena ayahnya yang miskin dan tidak bisa membayar hutangnya. Lalu dia menyuruh Dasrat untuk dijadikan budaknya Mukia. Namun dengan lantangnya Dasrat menolak akan hal itu. Lalu dia mencoba kabur dari sana melewati gunung yang tinggi yang ada di desa itu. Dasrat yang pergi saat itu ternyata dia tak pernah kembali lagi, bahkan ibunya yang sudah meninggal pun dia tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya setelah 7 tahun lamanya dia pergi Dasrat kembali lagi ke desanya. Saat berada di pasar Dasrat yang sudah tumbuh dewasa di saat itu dia melihat seorang gadis yang sedang berjualan. Wajahnya yang cantik membuatnya terpesona lalu Dasrat pun mencoba untuk mencari perhatian gadis itu. Tak berapa lama tiba-tiba muncul sekelompok orang yang sedang merayakan sesuatu. Dasrat yang bingung lalu dia dijelaskan oleh warga di sana kalau mereka sedang merayakan kesetaraan kasta. Yang dimana tidak ada lagi batasan antara orang kaya dan miskin. Dasrat yang mendengar hal itu lalu dia dengan senangnya bergabung untuk merayakannya. Setelah selesai mengikuti perayaan itu lalu Dasrat pun pulang ke desanya dengan menumpang bus di desa itu bersama gadis yang dia kagumi tadi. Dan setelah dia sampai di desanya dia langsung berjalan menuju rumahnya. Tetapi di saat dia berjalan dia bertemu dengan rombongan Mukia. Di sini Dasrat mencoba mengakrabkan diri ke mereka. Karena dia sudah mengetahui kalau batasan untuk kesetaraan sosial sudah dihapuskan pemerintah. Tapi di saat itu Mukia belum menyadari kalau Dasrat itu adalah anak kecil yang dulu kabur di saat dia ingin dijadikan budak untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Mukia pun dengan santai dan ramah menyapanya.
Tapi ketika Dasrat memberitahu siapa dirinya, seketika Mukia merasa jijik dan dia langsung menyuruh anak buahnya untuk memukulinya. Karena bagi Mukia batasan kesetaraan yang sudah dihapus pemerintah tidak berlaku di wilayahnya. Orang miskin tetaplah hina dan selayaknya budak bagi Mukia. Untungnya Dasrat bisa melarikan diri saat itu hingga akhirnya dia sampai di rumahnya. Setelah itu ia bertemu teman-temannya lalu dia menemui ayahnya yang sedang tidur. Tapi di saat itu ayahnya justru marah ke Dasrat karena dia telah pergi meninggalkan ayahnya sendirian karena ibunya Dasrat sudah meninggal. Dan teman-temannya pun lalu mencoba menenangkan ayahnya lalu suasana pun kembali ceria. Di keesokan harinya Dasrat yang sudah dinikahkan sewaktu kecil lalu dia bersama ayahnya mendatangi rumah istrinya itu. Tapi justru orang tua dari istrinya marah ketika dulu Dasrat pergi begitu saja meninggalkan istrinya. Terjadilah keributan kecil antara ayahnya Dasrat dan mertuanya. Tapi ketika seorang gadis datang di rumah itu tiba-tiba Dasrat terdiam ketika ayahnya memberitahu kalau gadis itu adalah Pagunia. Istrinya Dasrat ternyata gadis yang dia temui di pasar sebelumnya adalah istrinya. Dengan wajah yang sumringah Dasrat ingin membawa istrinya pergi dari sana akan tetapi mertuanya justru melarangnya. Dan dia menyuruh beberapa orang untuk mengusir Dasrat dan ayahnya. Keesokan harinya tanpa disengaja dia bertemu dengan istrinya di saat dia berada di pasar. Tapi di saat itu istrinya sedang bersama orang tuanya. Dasrat pun mulai mencari celah untuk menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Dari sinilah Dasrat mulai mencuri-curi kesempatan untuk menemui istrinya hingga akhirnya Pagunia memberikan pilihan ke Dasrat. Jika dia ingin bersamanya segera temui ayahnya atau mengajaknya untuk kabur dari rumah dan hidup bersamanya. Dasrat hanya terdiam saat itu hingga di suatu waktu dia mendapatkan kabar dari temannya kalau istrinya akan dinikahkan dengan seseorang. Mendengar hal itu Dasrat lalu nekat pergi ke rumah istrinya dan membawa istrinya pergi dari sana untuk hidup bersama. Setelah kejadian itu Dasrat memulai hidup baru dengan istrinya. Hari-hari mereka lewati bersama nampak kebahagiaan pun terpancarkan dari raut wajah mereka. Beberapa hari kemudian ada seorang pria yang datang mengganggu Pagunia yang sedang berjualan di pasar. Ternyata orang itu adalah anaknya dari Mukia. Dia mencoba memperkosa Pagunia tapi tak lama kemudian Dasrat datang dan langsung mengajar anak Mukia. Tak hanya itu teman-teman sesama pedagang pun membantu menghajar anak tuan tanah itu. Perilaku Dasrat yang menghajar orang di pasar membuat Pagunia marah. Melihat istrinya marah Dasrat lalu melakukan berbagai cara agar istrinya tak marah lagi termasuk mengancam akan melompat dari bukit. Ternyata kemarahan Pagunia sungguh beralasan. Istrinya tak mau kalau Dasrat sampai berurusan dengan Mukia karena mereka terkenal kejam dan tak akan segan membunuh warga di sana kalau menentangnya. Selanjutnya Mukia yang tidak terima anaknya dihajar pada 6 harinya dia beserta anak buahnya mendatangi perkampungan Dasrat untuk balas dendam. Dasrat dan beberapa temannya mencoba melawan namun mereka kalah bahkan salah satu dari istri teman Dasrat diculik. Dan menjadi pelampiasan nafsu mereka. Kekejaman si tuan tanah tak berhenti sampai di situ. Pada pagi harinya perempuan yang kemarin malam diculik ditemukan tewas di pinggir sungai. Beberapa waktu kemudian ketika Pagunia sedang mandi dan mencuci tiba-tiba dia mengalami kontraksi yang kuat. Namun sebelum dia dibawa ke darat bayinya keburu keluar sehingga dia melahirkan di atas air. Lahirnya putra pertama Dasrat dan Pagunia menambah kebahagiaan keluarga mereka dan istrinya. Ketika mereka dikaruniai seorang anak walaupun kehidupan mereka sangatlah miskin. Namun sebagai seorang ayah Dasrat tetap memberikan yang terbaik bagi keluarga kecilnya. Kebahagiaan mereka pun yang bertambah ketika beberapa tahun kemudian Pagunia mengandung anak kedua mereka.
Dasrat pun semakin giat bekerja untuk membahagiakan istrinya, tapi tiba-tiba kebahagiaan itu berubah menjadi duka yang mendalam. Ketika di saat itu Dasrat yang sedang bekerja mendapati kabar kalau istrinya terjatuh dari gunung. Di saat kehamilannya sudah berada di usia 9 bulan, Pagunia masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Setiap pagi Pagunia akan mengambil air bersih yang berada di desa di seberang gunung. Untuk sampai di desa itu dia harus mendaki gunung seorang diri karena tidak adanya akses jalan yang menghubungkan desa tersebut ke desanya. Dan ketika dia ingin pulang tiba-tiba kakinya tergelincir sehingga membuat dirinya terjatuh. Saat itu pula Dasrat sudah menemukan istrinya yang terluka serta bersimbah darah. Kepanikan pun dia rasakan, lalu dia langsung segera membawa istrinya ke rumah sakit bersama temannya. Sesampainya di rumah sakit Pagunia pun langsung diberikan pertolongan. Namun sayang nyawanya tak tertolong. Pagunia dinyatakan meninggal dunia akan tetapi anaknya selamat dan langsung dilahirkan saat itu juga. Dasrat yang mendengar pernyataan dari dokter dia hanya terdiam menahan sedih yang sangat mendalam. Dari sinilah awal mula kemarahan Dasrat ke gunung tersebut. Setelah dia pulang dari rumah sakit, dia langsung ke gunung itu untuk melampiaskan amarahnya dengan pakaian yang masih berlumuran darah istrinya. Dia melempari gunung itu sambil menangis hingga menimbulkan percikan api dan menyebabkan kebakaran. Untungnya teman-temannya bisa menenangkan Dasrat dan membawanya pulang ke rumah. Setelah peristiwa itu Dasrat pun mulai menghancurkan gunung itu setiap hari tanpa rasa letih. Dia terus menghancurkan bebatuan di sana, tapi sudah seringkali dia diberitahu oleh teman-temannya dan ayahnya untuk menghentikan apa yang dia kerjakan saat ini. Tapi Dasrat tidak mempedulikannya, dia sudah bertekad akan membelah gunung itu yang sudah mencelakai istrinya. Tanpa terasa tahun demi tahun pun berganti. Kegiatan Dasrat tersebut ternyata membuat Alok yang seorang jurnalis menjadi tertarik akan cerita kehidupannya Dasrat. Dia pun lalu mencoba untuk menemui Dasrat yang saat itu sedang menghancurkan bebatuan di gunung itu. Alok langsung memberitahu ke Dasrat kalau dia akan memuat kisah hidupnya di koran tempat dia bekerja. Lalu dia mulai menanyakan kenapa dia begitu kuat untuk menjalani pekerjaannya itu dan juga kenapa dia tidak memilih pekerjaan lain yang normal seperti layaknya orang-orang. Dasrat pun lalu menjawab dia melakukan pekerjaannya itu atas dasar besarnya rasa cintanya ke istrinya dan juga dia memberitahu kalau apa yang dikerjakannya sekarang bisa membuat semua orang di desa itu lebih mudah menjangkau ke desa tetangga. Alok pun menjadi kagum akan kegigihannya menjalani semuanya. Waktu pun berlalu, musim kemarau pun telah tiba. Terlihat di sana kedua anak-anak Dasrat sudah mulai tumbuh besar. Mereka diasuh oleh ayahnya selagi Dasrat melakukan pekerjaannya. Di saat itu semua warga di desa itu akan mengungsi ke daerah lain dikarenakan kekeringan yang melanda desa. Saat itu membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air sehingga membuat para petani di sana gagal panen. Oleh karenanya mereka memilih untuk pergi dari sana. Dan ketika ayahnya mengajak Dasrat untuk pergi, Dasrat masih tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap melakukan aktivitasnya. Lalu dia meminta tolong ayahnya untuk menjaga anak-anaknya di saat mereka mengungsi. Ayahnya yang kesal melihat Dasrat, dia pun akhirnya pergi bersama cucunya meninggalkan Dasrat sendirian di desa itu. Beberapa hari kemudian pekerjaan Dasrat mulai terasa semakin berat karena kebutuhan airnya pun sudah tidak ada. Sumur di sana juga sudah mengering, dia bahkan mencari air dari sisa air yang menempel di dinding sumur tersebut. Dan ketika ia mulai kelelahan dia pun tertidur di dalam sumur tersebut. Di keesokan harinya dia kembali menghancurkan bebatuan di gunung tersebut, tapi di saat itu dia terjatuh ke dalam ruangan di gunung itu. Untungnya dia tidak terluka dan di saat dia akan mencari jalan keluar tanpa disengaja dia menemukan genangan air. Dasrat pun langsung meminum air tersebut dan dia juga memakan tanaman yang tumbuh di sekitarnya.
Lalu setelah itu dia keluar dari sana dan langsung beristirahat. Di sore harinya di saat dia kembali menghancurkan batu dia menemukan ular, namun naas ular di depannya itu langsung mematuk jari kakinya. Dengan segera Dasrat langsung mengikat jarinya agar bisa ular tidak menyebar ke tubuhnya. Dan setelah itu tiba-tiba Dasrat memotong jari kakinya. Karena dia berpikiran untuk bisa selamat dari bisa ular, dia memilih untuk memotong jari kakinya sendiri. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, secara perlahan dia pun akhirnya pingsan. Dan ketika dia sudah sadar dia disambut hujan yang sangat deras. Akhirnya musim kemarau telah usai. Dan dia menyambut hujan tersebut dengan gembira. Setelah musim hujan tiba kondisi desanya sudah kembali normal. Para warga pun sudah kembali berdatangan ke desa. Dari sini ayahnya tersadar akan apa yang dikerjakan Dasrat secara tidak langsung ternyata sudah membantu warga desa. Dengan terbelahnya gunung tersebut menjadikannya akses jalur menuju desa lain tanpa harus mendaki gunung atau memutari gunung tersebut. Di malam harinya Mukia diserang oleh komunis India dan ternyata pimpinan dari komunis itu adalah Jumroh, teman Dasrat yang istrinya telah dibunuh oleh anak Mukia. Di sini Jumroh membalas dendam serta menghentikan perbuatan Mukia yang menindas orang miskin dan menghapuskan perbedaan kasta di desa itu. Lalu setelah itu Mukia langsung dibawa ke suatu tempat sambil ditonton oleh warga, lalu Mukia pun digantung. Tapi di sini Dasrat mencoba untuk menghentikan perbuatan Jumroh itu. Jumroh yang sudah terlanjur dendam dan dia langsung menyerang Dasrat dan menyampaikan agar dia tidak membela si Mukia. Tapi tak berapa lama tiba-tiba anak Mukia datang dengan rombongan polisi. Dan tanpa banyak basa-basi mereka langsung menembaki Jumroh dan teman-temannya. Hal itu membuat situasi menjadi kacau dan bahkan senjata dari kedua belah pihak mengenai beberapa warga di sana. Termasuk ayahnya Dasrat yang tertembak. Hal ini semakin membuat Dasrat bersedih. Semua orang yang dia sayangi sudah pergi meninggalkan dirinya. Setelah kejadian itu kondisi emosi Dasrat tidak stabil. Dan ketika jurnalis itu datang kembali menemui Dasrat setelah sekian lama tak menemuinya. Namun Dasrat terlihat marah ketika dia dimintai keterangan terkait kejadian itu. Tapi di sini Alok memberitahu kalau dia sudah membuat perusahaan sendiri dan dia memuat kisah hidupnya Dasrat di korannya. Melihat hal itu Dasrat pun mulai tenang dan dia senang kalau dia bisa menjadi topik di berita koran tersebut. Dan tibalah masa pemerintahan baru di mana di saat itu desa mereka dikunjungi oleh pemimpin di negara itu. Dasrat pun mencoba untuk mendekatinya untuk berbicara meminta dibuatkan jalan di desanya. Alok yang melihat hal itu dia langsung mengabadikan foto Dasrat dengan pemimpin tersebut. Dan setelah itu Alok mulai memuatnya di koran miliknya. Berita tentang kisah Dasrat ternyata dalam waktu singkat sudah menyebar. Hal ini justru dimanfaatkan oleh anaknya Mukia. Dia mencoba untuk meminta maaf atas perbuatan ayahnya dan meminta Dasrat untuk bekerja sama terkait meminta bantuan dana dari pusat. Sayangnya Dasrat sini hanyalah dijadikan alat untuk meminta dana tersebut. Dan uangnya digelapkan oleh anak Mukia karena Dasrat yang tidak bisa membaca, dia hanya bisa mengikuti perkataan dari anaknya Mukia. Dan benar saja setelah sekian lama ternyata jalan penghubung antar desa tidak juga dibangun. Di saat itu seluruh warga desa mulai membantu Dasrat untuk menghancurkan gunung itu agar bisa dijadikan jalan untuk melintas ke desa lain. Tapi di saat itu tiba-tiba Dasrat memergoki anaknya Mukia sedang menjual bebatuan yang ada di gunung itu. Lalu setelah itu Dasrat meminta bantuan ke Alok untuk menanyakan uang pembangunan jalan ke pemerintahan di desa itu. Dan benar saja ternyata uang tersebut sudah diambil oleh anaknya Mukia dengan mengatasnamakan dirinya. Lalu di malam harinya Dasrat menghampiri rumahnya dan menanyakan uang tersebut. Dari sinilah akhirnya Dasrat mengetahui kalau dia hanya dimanfaatkan, lalu dia pun mengancam akan melaporkannya ke pemerintahan yang ada di Delhi. Di keesokan harinya Dasrat mulai pergi ke Delhi dengan berjalan kaki dengan jarak 1000 km dari desanya.
Namun sayangnya ketika dia sudah sampai dia dicegah oleh pihak keamanan di sana. Dia dilarang untuk masuk lalu dia diusir dari sana. Dengan perasaan yang kecewa dia pun akhirnya pulang ke desanya. Keesokan harinya di saat Dahsyat dan seluruh warga sedang menghancurkan batu mereka didatangi oleh beberapa polisi. Ternyata lagi-lagi Dahsyat dijebak oleh anaknya Mukia, dia dituduh telah menjual batu pegunungan. Dan gunung yang dihancurkan itu tidak mendapatkan izin dari pemerintahan kehutanan. Oleh karena itu Dahsyat lalu ditangkap dan dipenjara. Untungnya warga desa yang simpati kepada Dahsyat lalu mereka melakukan aksi demo dan meminta pihak kepolisian untuk segera membebaskannya. Hal itulah yang akhirnya membuat Dahsyat dibebaskan. Perjalanan kisah Dahsyat untuk menghancurkan gunung ternyata membuat warga di sana yang sebelumnya menghina kini berubah menjadi mendukung dan membantu dia untuk membelah gunung tersebut. Sehingga terbentuk jalan yang menghubungkan antara desa Gehlor ke desa lainnya. Hingga akhirnya setelah 20 tahun lebih dia menghancurkan gunung tersebut, Dahsyat pun meninggal dunia dikarenakan kondisi dia yang sudah tua. Pemerintahan di sana juga sudah meresmikan jalan tersebut dan Dahsyat dikenang sebagai sosok pahlawan bagi desa Gehlor. Terima kasih kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video.